Seng Dehuilu tidak mengumumkan keputusannya pada hari itu, tetapi membiarkan setan dari beberapa faksi turun dan mengkonfirmasi berita tersebut. Sementara faksi-faksi ini masih berdebat, Seng Dehuilu telah mengirim seseorang ke sana. Keluarga Seng De sendiri memiliki beberapa kontradiksi. Jika pecah karena insiden kecil ini, dia akan menjadi patriark di hari yang sulit. Sulit untuk mengatakan apa masalahnya nanti. Sebagai kepala keluarga, Seng Dehuilu memiliki solusi yang sangat sederhana untuk mengatasi masalah tersebut. Bunuh orang-orang yang dikirim oleh ketiga faksi ini, bunuh mereka, dan masalah ini menjadi kasus yang tidak terpecahkan. Mereka bisa berdebat, tetapi sama sekali tidak ada jawaban yang akurat. Masalah yang tidak meyakinkan seperti itu tidak cukup untuk memicu pertempuran ketiga faksi ini. Setelah membunuh orang-orang yang mengawasi sandali ini, kirim seseorang untuk memberitahu para pengawas yang baru dikirim. Jika ada berita lain seperti ini di masa depan, jangan mau kepala mereka. Ini tidak terlalu pintar untuk melakukan ini, tetapi sangat efektif. Dalam keadaan penyebaran berita tidak terlalu cepat, sudah lebih dari setengah bulan sejak operasi ini dilaksanakan. Feng Tianxing adalah orang pertama yang mengetahui tentang masalah ini, tetapi Seng Deli. Karena saran Seng Dehuilu, sudah waktunya bagi 3 ras iblis yang telah dikirim untuk memantau mereka lagi untuk menyerahkan informasi. Untuk mencegah kejadian terakhir terjadi lagi, mereka telah memutuskan untuk membicarakannya satu sama lain. Diskusi ini tidak cukup. Mereka juga khawatir jika Seng Deli memberikan versi yang berbeda kepada Seng Dehuilu. Mereka akan melakukannya pada saat itu. Dapat tidak baik untuk menjelaskan. Jadi di bawah segala macam rasa malu, setan-setan yang mengawasi Seng Deli ini menemukan Seng Deli dan menjelaskan situasinya kepadanya. Meskipun dia telah kembali ke keadaan di bawah pengawasan, kata-kata iblis langsung membawa Santeli kembali ke dunia nyata dari surga kebebasan. Namun, rasa pengawasan yang sangat berbeda ini membuat Seng Deli lebih sadar bahwa strategi Feng Tianxing telah berhasil. Atau dengan kata lain, apa yang dikatakan Feng Tianxing menjadi kenyataan. Buat strategi dan menangkan ribuan mil jauhnya. Meletakkan buku militer ras manusia, Seng Deli meninggalkan ruangan. Selain indulgensi beberapa hari pertama, Sundri memilih untuk mempelajari hal-hal lain. Lagi pula, bagi bermacam-macam, kesenangan hanyalah bumbu sementara. Perasaan kebebasan ini membuatnya sangat tergila-gila, dan dia menginginkan lebih banyak kebebasan. Dia ingin menemukan rahasia Feng Tianxing dari buku-buku umat manusia, dan hari ini, semua Feng Tianxing telah terpenuhi. Sekarang saatnya dia mengungkapkannya di masa lalu. Sepanjang jalan ke pintu Feng Tianxing, Seng Deli mengeluarkan etiket manusia yang baru saja dia pelajari, dan dengan ringan mengancingkan pintu kamar 3 ngarai. Set. Deli Tao sedang berkunjung, Feng Tianxing membiarkannya masuk dengan santai. Selama seluruh proses, Feng Tianxing membenamkan kepalanya dan mengisi peta yang dikirim oleh Sei. Konsentrasi Feng Tianxing membuat Seng Deli menutup mulutnya dan diam-diam berdiri di samping menunggu Feng Tianxing selesai menggambar peta di tangannya. Melihat tangan Feng Tianxing yang mengalirkan tinta dengan mantap, Seng Deli merasa sedikit emosional. Pasti tidak seperti saya, bagi para iblis, pekerjaan halus selalu menjadi semacam siksaan. Telapak tangan iblis tidak cocok untuk menulis, tetapi lebih cocok untuk bertarung. Namun, Feng Tianxing menggunakan sepasang telapak tangan ini, yang tidak cocok untuk menulis, untuk menggambar busur yang sempurna, yang sangat membuat iri. Feng Tianxing melihat sekilas Seng Deli yang berdiri di sampingnya dan tidak berbicara, dan mengetahui pikiran dan sikapnya. Jika dia tidak benar-benar ingin berubah, bagaimana dia bisa membuat pilihan seperti itu? Feng Tianxing bertanya dengan enteng. Tapi apakah itu baik-baik saja? Sandeli menanggapi. Ya, berkat strategimu, orang-orang yang mengawasiku baru saja berdiskusi denganku apa yang harus dilaporkan. Feng Tianxing mengangguk. Tampaknya segalanya berjalan lebih lancar dari yang kuharapkan, dan kamu beruntung. Sikap Feng Tianxing membuat Seng Deli merasa malu. Ini juga disebut keberuntungan? Jika bukan karena rencanamu, bahkan jika keberuntungan Raja dan Laozi datang, itu tidak akan bisa melakukan ini. Jika bukan karena mempelajari buku-buku militer ras manusia dalam beberapa hari terakhir, Seng Deli benar-benar percaya pada kejahatan Feng Tianxing. Saya datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kali ini, dan saya berharap untuk menerimanya. Mengatakan itu, Seng Deli dengan hati-hati meletakkan cincin Sumeru di atas meja, karena takut mempengaruhi peta Feng Tianxing. Menjadi sangat rendah hati dan berhati-hati, Feng Tianxing hanya tersenyum tipis. Anda juga harus melihat bahwa yang saya butuhkan bukanlah sumber daya biasa, dan yang saya butuhkan bukanlah hal-hal ini. Set. Deli pun menjawab dengan jujur. Ini adalah sedikit pemikiran yang harus saya berikan. Terimalah. Adapun apa yang benar-benar Anda inginkan, Anda dapat memberitahu saya nanti. Jika saya memiliki kemampuan, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Feng Tianxing tiba-tiba meletakkan pena di tangannya. Peta, apakah Anda memiliki peta dunia iblis sekarang? Saya ingin yang paling lengkap. Naik ke puncak klan iblis, turun ke perbatasan yang ditempati oleh klan iblis biasa, gunung, sungai, dan gua rahasia. Saya ingin melihat semuanya.
Set. Deli langsung malu. Benda ini, bahkan jika Anda menjualnya, Anda tidak dapat membelinya. Dan di mana peta di lantai atas ras iblis dapat dibeli di luar? Bukankah Feng Tianxing adalah mimpi orang bodoh? Setelah dipikir-pikir, San Deli tetap berkata, ada pasar gelap di dekat Universitas Gubernur, dan semuanya ada di dalamnya. Saya akan pergi dan melihat apakah ada. Tetapi dengan harga ini, itu pasti tak tertahankan bagi saya. Feng Tianxing mengangguk. Tidak apa-apa, aku serahkan ini padamu. Uang tidak akan pernah menjadi masalah. Kesombongan Feng Tianxing saat ini membuat Seng Deli tercengang. Padahal, peta ini sudah lama digantung di pasar gelap. Sebagai harta karun pasar gelap, harganya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Bahkan dengan sutra hari ini, itu beberapa baris angka. Lagi pula, cakupan peta ini terlalu besar, termasuk semua wilayah saat ini. Masing-masing dari 3.000 pengadilan Tao sangat besar, belum lagi menggabungkan semuanya. Wajar juga kalau nilainya keterlaluan. Belum lagi dia dengan harga segitu. Meski keluarga di belakangnya mengerahkan kekuatan seluruh keluarga, mereka harus bekerja keras dalam waktu yang lama. Tapi pembukaan Feng Tianxing adalah uang tidak perlu dikhawatirkan. Berapa banyak sumber daya yang harus dimiliki? Apakah itu bahkan lebih keterlaluan daripada keluarga Sengde di belakangnya? Dengan sedikit ragu, Sandeli mengatakan ini. Jika harganya dihitung dalam sutra, mungkin beberapa ratus juta keping sutra. Feng Tianxing sedikit mengernyit. Harganya masuk akal. Apa masalahnya? Tunggu, maksudmu, apakah ada peta seperti itu di pasar gelap? Sandeli mengangguk cepat. Ya, saya pikir harga ini mungkin tidak mudah untuk Anda tanggung, jadi saya. Feng Tianxing tertawa dan mengeluarkan sehelai sutra dan meletakkannya di atas meja. Menurutmu siapa yang membuat benda ini? Setelah berpikir sejenak, otak Sandeli langsung mati.